Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan channel Sejarah dan Kisah. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai silsilah Ki Penjawi. Namun bagi saudara-saudara yang baru menonton channel Sejarah dan Kisah dan belum subscribe, monggo ditekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya. Kisah ini Pak diungkapkan karena merupakan salah satu request juga. Dan kenapa segera Pak dipenuhi? Alasan utamanya adalah karena memang menyangkut kearifan lokal. Bahannya banyak dan sepertinya valid karena tidak ada terlalu banyak perbedaan. Pak D merasa masa channel Sejarah dan Kisah tidak ada sejarah tentang Ki Penjawi, seorang tokoh legendaris selain Ki Pemanahan dan Ki Jurumertani. Pak D akan menguraikannya dari atas. Mohon disimak baik-baik supaya nanti bisa mendapatkan pertanyaan yang jawabannya sulit. Bre Kertabumi atau Brawijaya V merupakan tokoh awal dari Ki Penjawi, atau Ki Penjawi adalah keturunan dari Brawijaya V, raja terakhir dari Majapahit. Bre Kertabumi atau Brawijaya V mempunyai beberapa orang istri dan beberapa orang putra-putri. Yang akan Pak disebutkan itu yang ada jalur langsungnya dengan Ki Penjawi. Salah satu putra dari Bre Kertabumi adalah Raden Bondan Kejawan, yang ibunya adalah bernama Ratu Wandan. Ada yang menyebutnya Ratu Wandan Kuning atau Ratu Wandan Sari. Sang putri ini awalnya adalah pelayan raja yang konon berkulit hitam, lalu diperistri oleh Bre Kertabumi dan melahirkan Bondan Kejawan. Setelah dewasa atau remaja mempunyai nama lain yaitu Raden Lembu Peteng. Bondan Kejawan lalu menikah dengan Dewi Nawangsih. Sampai di titik ini akan terjadi perdebatan besar karena Dewi Nawangsih adalah putra dari Joko Tarub atau Ki Ageng Tarub I. Ibu dari Dewi Nawangsih adalah Dewi Nawangwulan, seorang bidadari. Kalau anak zaman sekarang mungkin sulit mempercayai ada manusia beristrikan seorang bidadari. Dari pasangan Raden Bondan Kejawan dan Dewi Nawangsih akan melahirkan anak-anak yaitu Ki Ageng Wonosobo, Ki Getas Pendowo, dan Roro Kasihan. Ki Ageng Wonosobo nanti akan mempunyai anak yang bernama Pangeran Madipandan, kemudian Ki Ageng Pakringan. Ki Ageng Pakringan itu merupakan ayah dari Ki Jurumertani. Sementara yang paling terkenal Ki Getas Pendowo akan menurunkan Ki Ageng Ngenis dan Ki Pemanahan. Dari Roro Kasihan itu nanti akan bersuamikan Ki Ageng Ngerang atau Sunan Ngerang atau Sunan Ngerang I, dan lahirlah Sunan Ngerang II, kemudian atau Ki Ageng Ngerang II, kemudian Ki Ageng Ngerang III. Ki Ageng Ngerang III lalu menikah dengan seorang wanita yang bernama Raden Ayu Panengah. Raden Ayu Panengah adalah salah satu
putri dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Pasangan Ki Ageng Ngerang III dan Raden Ayu Pangeh inilah yang melahirkan Ki Penjawi. Jadi jelas di situ bahwa Ki Penjawi adalah cucu dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Mereka kalau dirunut dari Bondan Kejawan antara Ki Jurumertani, kemudian Ki Pemanahan, dan juga Ki Penjawi juga ada hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Sedikit mengenai Ki Ageng Ngerang. Ki Ageng Ngerang I atau Sunan Ngerang merupakan tokoh yang berkaitan erat dengan Sunan Muria, karena Sunan Muria itu adalah murid dari Sunan Ngerang. Dalam tokoh legenda atau sejarah Sunan Muria pasti tidak bisa dilepaskan dengan Roroyono putri Sunan Ngerang, Patakwara, Adipati Patakwara, Maling Kopo, Maling Gentiri, Pulau Seprapat, dan sebagainya. Jadi berkait-kaitan. Ki Penjawi kemudian kita tahu mendapat hadiah daerah Pati dari Sultan Pajang, Sultan Hadijoyo setelah peristiwa tewasnya Aryo Penangsang. Waktu itu Pati memang sudah menjadi sebuah wilayah. Menurut sejarawan sudah berpenduduk sekitar 10.000 orang. Apakah Ki Penjawi adalah penguasa pertama di Pati? Tidak. Di Pati, bupati pertamanya bernama Bupati Kembangjoyo. Beliau berhasil menyatukan dua wilayah, yaitu Carang Soko dan Parang Galudo, kemudian menjadi sebuah kabupaten yang saat itu bernama Kabupaten Pesantenan. Itu sering orang masih menyebutnya Pati Pesantenan. Kemudian Bupati Kembangjoyo diteruskan oleh putranya yang bernama Bupati Tondronegoro. Tondronegoro kemudian diteruskan oleh putranya yang bernama Bupati atau Adipati Tondronegoro. Karena tidak mempunyai keturunan, maka kekuasaan yang meneruskan Adipati Tondronegoro dipegang oleh beberapa pejabat atau pembesar-pembesar di Kabupaten Pati Pesantenan tersebut. Saat Ki Penjawi datang ke Pati dan menyatakan bahwa bumi Pati menjadi haknya karena diberikan oleh Sultan Pajang, para pembesar-pembesar Pati menyambut baik kedatangan Ki Penjawi tersebut. Ki Penjawi mempunyai putra dan putri, yaitu Waskito Jawi, kemudian adiknya yang bernama Wasis Joyokusumo. Wasis Joyokusumo inilah yang akan meneruskan Ki Penjawi. Gelar yang dipakai adalah Bupati Prabulo. Karena nanti ada Prabulo II, maka Ki Wasis Joyokusumo sebutannya adalah Bupati Prabulo I. Wasis Joyokusumo mendapat sebutan Prabulo itu ada hubungannya dengan Panembahan Senopati. Konon katanya berhubungan dengan lembu, ada yang mengatakan dengan kuda. Saya lebih cenderung pada lembu. Sementara Waskito Jawi diperistri oleh Panembahan Senopati dan bergelar Ratu Mas. Ratu Mas dan Panembahan Senopati inilah nanti yang melahirkan Mas Jolang atau Panembahan Hanyokroowati. Bupati Wasis Joyokusumo namanya disebut pada saat
pemerintahan Panembahan Senopati, misalnya kisah tentang Raden Ronggo. Jadi ada sebuah fragmen kisah di mana Raden Ronggo kemudian pergi ke Pati ingin mengunjungi pamannya. Nah, Bupati Pati waktu itu adalah Wasis Joyokusumo atau Prabowo I. Wasis Joyokusumo memberontak kepada Mataram, kepada Panembahan Senopati. Alasannya adalah karena Panembahan Senopati menikah lagi dengan Retno Jumilah dari Madiun. Beliau khawatir kedudukan kakaknya Ratu Mas akan tergeser oleh Retno Jumilah dari Madiun tersebut. Bupati Wasis Joyokusumo sangat sakti. Diceritakan konon tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan, dan Wasis Joyokusumo tidak terbunuh melainkan hilang, meskipun ada jejak-jejak makamnya di daerah Semarang. Begitu sedikit kisah mengenai silsilah dari Ki Penjawi atau Ki Ageng Penjawi. Jadi kalau ada pendapat yang mengatakan kenapa nama Ki Penjawi baru muncul setelah kematian Haryo Penangsang, pendapat itu kurang benar, karena Ki Penjawi, Kepemanahan, dan Ki Jurumertani itu adalah orang-orang yang dari remaja, dari kecil sudah sering atau selalu bersama dan di bawah asuhan dari Sunan Kalijogo. Satu informasi tambahan bahwa Sunan atau Ki Ageng Ngerang I itu berlokasi di Juwono. Juwono adalah wilayah tempat penyebaran agama Islam dari Ki Ageng Ngerang atau Sunan Ngerang. Dan Sunan Ngerang waktu itu termasuk pengagum atau setidak-tidaknya adalah pengikut ajaran dari Syekh Siti Jenar. Kenapa saya harus mengungkapkan ini? Supaya kita bisa membayangkan waktu itu ada Syekh Siti Jenar, berarti ada Adipati Amangkurat atau Ki Ageng Pengging yang merupakan ayah dari Mas Karebet, Joko Tingkir, Sultan Hadijoyo, dan Ki Ageng Ngerang I itu juga merupakan nenek moyang atau generasi sebelum dari Ki Penjawi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Intonasinya Pak D memang sengaja dibuat seperti ini, coba seperti apa nanti rasanya. Terima kasih banyak yang sudah menonton, terima kasih banyak yang sudah komen, terima kasih banyak yang sudah subscribe, terima kasih banyak yang sudah mensupport Pak D agar selalu tetap semangat.